Oke, kembali lagi di MS Channel. Jadi di sini kita akan membahas tentang codingan mengenai CRUD di Flutter ya, yang video kemarin ya. Jadi di sini untuk strukturnya yang pertama di libnya nih kita membuat sebuah project Flutter yang namanya pegawai ya kan. Di libnya ini saya membuat 3 folder, ada models, kemudian ada page, kemudian ada providers, dan kemudian nih main dartnya ya. Nah, jadi pertama-tama kita setting dulu di nih ya, pub spec YML-nya ini kita setting di mana yang perlu kita tambahkan adalah yang ini. Provider 4.0.2 kemudian HTTP 0.12.0 tambah 4. Nah, jadi di sini untuk membaca yang namanya JSON dan API-nya ya. Jadi kita membutuhkan provider dan HTTP. Jadi di sini eh, disarankan untuk menggunakan internet yang untuk membaca JSON dan API seperti itu ya. Kemudian di HP juga disarankan untuk koneksi internet biar datanya terbaca seperti itu. Jadi kita menggunakan fitur internet untuk database-nya. Kemudian kita membuat di pertama adalah main.dart dulu ya. Di main.dart ini yang pertama biasa ya kita inputkan packing filter material, kemudian ini ada employee.dart. Jadi di sini saya membuat sebuah file employee.dart di dalam folder package. Nanti kita jelaskan. Kemudian kita import juga provider.dart, kemudian ada employer provider. Jadi di sini providernya kita import. Kemudian di void main-nya ada run app my app ya. Jadi my class my app ini dia adalah stateless widget. Kemudian widget build-nya di sini ada return multi provider. Jadi kita menggunakan multi provider untuk membaca data dari employee-nya ini. Jadi kita mengakses di mainnya ini kita mengakses kelas yang namanya employee. Jadi maka dari itu kita mengimport employee.dart-nya. Jadi kita langsung menuju ke import maksud saya employee.dart-nya itu ya kan. Kita masuk ke package di sini ya, di employee.dart. Nah, oke. Di bagian sini kita hanya mengimport beberapa package ya, di mana ini adalah filter material seperti biasa. Kemudian employee providernya yaitu di provider saya taruh yang sini ya. Kemudian ada provider. Nah, ini provider.dart ya kan. Kemudian ada employee model. Nah, jadi di sini ada modelnya saya gunakan. Kemudian ada employee add di sini ya sama edit seperti itu. Jadi di sini adalah tampilan semuanya. Entah itu add, edit ataupun delete ataupun ya menampilkan data-data yang ada. Nah, jadi di sini saya menggunakan ID, kemudian nama, kemudian gaji, kemudian umur seperti itu. Nah, jadi biasanya di sini ada profil image seperti itu. Jadi saya tidak tambahkan. Kenapa? Karena nanti bisa macet nanti ya HP saya ya. Ya nggak apa-apa. Pakai profil image-nya lebih gini dulu ya. Jangan dulu seperti itu. Kemudian saya menambahkan 2 nih buat yang tadi untuk view-nya untuk mencoba-coba. Nih pakai tambahkan data, final data namanya variabelnya. Kemudian nih adalah JSON sebenarnya nih ya. JSON-nya ini kita baca di mana yaitu di sini. Nah, di bagian konteksnya ini. Nah, di bagian sini eh pertama saya membuat title Yuda Mulyan Saceng di view-nya, kemudian di sini terdapat sebuah looping data pegawai di mana kita menggunakan list view namanya ya. Jadi yang ada nama itu data-datanya itu kita namanya itu adalah list view builder ya. Nah, karena ini dilengkapi dengan situs scrolling, jadi bisa scroll, jadi ya kan. Kemudian di bodinya ya kan, di bodinya ini saya menggunakan refresh indikator di mana fungsinya ini dijalankan adalah get employee. Nanti kita membahas tentang get employee ya dari employee provider. Nah, jadi pertama kita milih on refresh dulu ya. On refresh jika
di refresh, maka providernya off, kemudian employee providernya itu konteks listen false, jadi get employee. Jadi kita kalau di refresh ini digunakan untuk fungsi membaca, seperti membaca apa-apa aja datanya seperti itu ya. Jadi employee providers ya. Kemudian di bawahnya ada color warnanya, kemudian ada child container. Di sini digunakan untuk add assetnya ini ketika pagenya ini diakses ya, maka akan meminta data ke API. Jadi kontainer ini berfungsi untuk meminta data-data yang ada di API seperti itu ya. Nah, kemudian ada snapshot if snapshot. Nah, nih jika tampilan indikatornya loading. Nah, jadi di sini kita menggunakan fitur loadingnya juga ya, menambahkan fitur loading untuk membaca data. Kemudian di sini ada customer. Nah, saya jelaskan di return list view yang tadi ya. Di return list view-nya ini kita kan ada data-data tuh, banyak tuh, ada nama-nama data pegawai data. Nah, di sini saya menggunakan on tab. Nah, di sini ya. Jika diklik salah satu namanya, maka dia pergi ke employee edit seperti itu ya. Kemudian jika di disable ya kan, ada namanya child disable, itu adalah jika digeser ya. Maka ini adalah codingan untuk untuk hapusnya ya. Nah, terdapat sebuah konfirmasi terlebih dahulu apakah Anda mau menghapus atau tidak ya kan. Konfirmasi kamu yakin atau tidak. Jika red buttonnya on, pressnya itu adalah true, maka teksnya hapus, maka dia hilang ya kan. Kemudian kalau flash buttonnya batalkan, maka dia kembali seperti itu ya kan. Kemudian on dismiss value. Nah, jadi di sini untuk membuat value-nya apakah dia true atau tidak seperti itu ya. Jika true dia akan terhapus, jika tidak dia akan kembali. Nah, seperti itu. Ini adalah child card-nya, di mana kartunya ini ada ditentukan umur sama gajinya ya, seperti itu ya. Kemudian di bawah sini ada background plus. Nah, jadi background plus di bawah ini tanda plusnya itu ya kan. Tanda plusnya itu dia menggunakan built-in action button, di mana dia ketika dipilih maka dia akan menuju ke employee add. Jadi kalau kita membuat plus kayak gitu ya. Kalau memilih plusnya itu, kita akan menuju employee add seperti itu. Oke, satu-satu dulu ya. Kemudian pertama kita akan menuju ke providernya dulu ya. Berarti kita menuju ke provider. Nah, provider ini saya terlebih dahulu jelaskan di mana ini digunakan untuk menulis suatu gini ya, seperti root dia, di mana ini berfungsi untuk membuat fitur-fitur seperti edit, delete seperti itu ya. Jadi kelas-kelasnya ada di sini seperti itu ya. Nah, jadi pertama kita import terlebih dahulu filter materialnya, kemudian packingnya, HTTP. Nah, jadi di sini karena saya pakai internet, jadi di sini pakai http.dat seperti itu ya. Nah, kemudian yang saya jelaskan di sini cuma sedikit, yaitu pertama ada defaultnya ini kosong seperti itu kan, listnya ini kosong terlebih dahulu. Kemudian kita get data employee. Get data employee ini di mana? Di bagian sini ya. Nah, di sini ada final URL HTTP. Nah, di sini kita mengizinkan ke request datanya ya, request data apa saja datanya kita tampilkan. Kemudian di sini ada perulangan ya, jika berhasil ya. Jika berhasil maka akan ditampilkan. Kemudian nah di sini saya pakai future store employee ini juga ada codingannya, di mana ini akan nanti ada di model ya, employee model ya. Nanti akan diakses di employee model. Kemudian ini juga JSON kodenya. Kemudian dia melakukan pengecekan jika source kodenya 200 dan status sukses seperti itu ya. Nah, jika ini mungkin akan ada di tambahan seperti itu ya kan, saat menambahkan data. Nah, di sini juga find employee di sini sama update employee-nya ini digunakan saat edit data ya. Jadi di sini adalah server-servernya seperti itu ya. Server-servernya ada di sini. Ada find employee, jadi ini sebuah kelas ya. Kemudian di sini juga ada
Ini ya fitur delete. Nah, untuk delete-nya nanti ya kita jelaskan. Kemudian setiap fitur tuh harus ada URL-nya. URL-nya ini saya pakai di internetnya. Ada update.php, kemudian delete.php seperti itu ya. Oke. Kemudian kita ke model terlebih dahulu. Nah, di model ini sebenarnya ini dikit ya, di modelnya ini kita cuma menambahkan tipe-tipe datanya ya, string ID, namanya, kemudian gajinya, kemudian nih image-nya ya. Jadi saya hapus juga bisa nih image-nya sebenarnya. Kemudian ini employee modelnya di mana membuat konstruktor agar ketika kelas ini di load ya. Jika ini di load maka data yang diminta harus di-passing sebuah tipe data seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian sini ada factory employee model ya. Jadi di sini from JSON. Jadi kita terhubung ke JSON-nya menggunakan map. Kemudian di sini kita membuat ID JSON ID, kemudian employee name JSON employee name. Jadi seperti itu. Ini digunakan untuk controllernya seperti itu ya. Jadi di sini adalah controllernya. Kalau di bahasa PHP framework ya, jadi sini adalah controllernya. Coba mendefinisikan variabel-variabelnya gitu ke database gitu ya. Kemudian pertama kita memilih lanjut ke employee.dart kan sudah, kemudian kita ke add. Nah, add-nya ini dalam add-nya ini kita membuat sebuah kelas employee add namanya ya. Nah, jadi di sini kan sudah saya jelaskan, di sini akan memanggil employee add di bawah. Nah, di sini ya. Push button employee add. Jadi dia memanggil employee add di mana employee add-nya itu adalah di sini, kelas employee add-nya. Kemudian di bawahnya ini kita mendefinisikan variabel nama, salary sama umur gitu aja ya. Foto sama ID-nya enggak seperti itu ya. Kemudian kita membuat fokus node namanya. Fokus nodenya itu adalah salary node sama ig node. Jadi di sini karena berupa integer ya, salary mode sama ig. Jadi umur sama gininya itu berupa integer. Jadi kita menggunakan fokus node namanya. Kemudian untuk memanggil fungsi yang sudah didefinisikan di provider yang tadi, untuk memanggilnya kayak gitu. Provider yang di sini ya, untuk memanggil yang di sini yang tadi itu kita pakai nih provider of employer provider. Jadi ada store employee yang di sini ya. Yang akan dipanggil itu adalah ini. Saya cari dulu. Nah, nih ya. Store employee. Jadi saya sudah katakan tadi ini digunakan untuk tambahan data. Jadi di sini adalah root-nya ya. Kemudian kita lanjut. Jadi ini digunakan untuk memanggil providernya. Kemudian di dalamnya itu detailnya adalah add employee, kemudian employee itu pegawai ya. Kemudian di sini controller ada inputan decoration ya, ada nama lengkap, hint text-nya seperti itu ya. Nah, di sini ada fokus scope. Jadi jika sudah di press maka fokusnya akan dipindahkan pada form inputan selanjutnya seperti itu ya. Kemudian ada text field untuk gajinya seperti itu ya. Ini sama sebenarnya sama nama. Dia fungsinya adalah tapi controller salary seperti. Jadi menggunakan controller salary kenapa? Karena dia berupa integer seperti itu ya. Kemudian di sini adalah ada umur juga. Nah, itu saja sih add-nya, cuma menambahkan data sama membuat text field ya. Kemudian di edit. Nah, kita lanjut ke edit. Di edit ini ada banyak. Yang pertama kita mengimport terlebih dahulu file-file yang dibutuhkan seperti providernya, kemudian materialnya juga, kemudian employee.dart. Jadi di sini membutuhkan employee.dart ya untuk editnya. Kemudian ada kelas employee edit. Jadi di employee.dart ini dia di sini memanggil edit ya. Jika di tab, jika on tab maka dia akan menuju ke employee edit. Oke, seperti ini ya. Ini adalah employee editnya ya. Yang pertama kita membuat kelas namanya employee edit state ya kan. Nah, kemudian di sini ada variabelnya nama state text editing controller ya. Pakai egg seperti itu. Kemudian di sini ada bool is loading false. Oke, di sini nggak berguna ya, kita hapus saja nih. Karena ini biasanya pakai
sebentar. Oh, ternyata dia harus pakai ya. Ternyata is loading false-nya ini harus pakai. Nanti saya jelaskan di bagian mana di is loading-nya ini dipakai ya. Oke. Kemudian di sini ada final snack bar ya. Snack bar ini digunakan, snack bar key ini digunakan untuk membuat key global di mana dia ada digunakan untuk edit di mana ID-nya, namanya siapa, seperti itu. Jadi menggunakan snack key namanya ya. Nah, kemudian ini ada fokusnya sama seperti yang tadi, ada fokus node-nya. Kemudian di bawah sini kita akan membuat delay namanya. Delay-nya itu berfungsi untuk menjalankan fungsi find employer. Nah, jadi di sini fitur delay-nya ini digunakan untuk menjalankan fungsi find employer. Jadi ini proses mencari datanya ya. Mencari data-datanya yang ada, kemudian ditaruh ya kan, ditaruh ke sini. Respon namanya siapa, seharinya berapa, age-nya age-nya itu berapa kayak gitu ya. Jadi namanya siapa, kemudian gajinya berapa, kemudian umurnya berapa. Jadi itu kan ditaruh sama dengan add seperti itu ya. Oke. Kemudian jika disubmit, di sini ada is loading-nya. Di sini fungsinya is loading-nya pertama kan false. Jika is loading, ya kan, maka dia true. Jika tidak loading, ya kan, jika tidak loading kayak itu maka dia true datanya. Kemudian jika tidak, maka dia akan loading seperti itu, menjalankan fungsi update employee. Jadi fungsinya ini, fungsi update-nya ini akan dijalankan ya. Di mana tuh? Nah, nih fungsi-fungsinya ini akan dijalankan seperti itu ya. Kemudian jika sudah dijalankan, maka dia memanggil update employee juga. Kemudian dan restnya ini adalah navigator. Nah, jadi di sini adalah navigator employee. Kemudian ini untuk kembali ya, navigatornya ini untuk kembali. Kemudian jika terdapat sebuah ada error seperti itu, seperti snack bar-nya tidak ada kayak gitu ya. Jika salah datanya maka dia terdapat error hubungi admin, seperti itu kan terdapat tulisan seperti ini jika error datanya ya kan. Nah, kemudian di sini is loading false kembali dia ya kan. Kemudian di dalamnya itu terdapat namanya flat button. Nah, flat button ini jika dia memanggil loading terlebih dahulu, memanggil loadingnya, selulernya ini pakai full color, dia pakai putih ya kan. Nanti untuk shift-nya juga saya pakai putih ya kan. Ini icon shift warnanya putih seperti itu. Nah, jika di on press dia maka menuju submit seperti itu. Nanti submit nanti akan saya jelaskan submit konteksnya. Jadi submit konteksnya itu dia ada di sini. Nih, dipanggil void submitnya. Jika sudah disubmit ya kan. Jika sudah di-ship seperti itu ya kan. Kemudian ada body, di dalam bodinya ini seperti biasa kita chill, kemudian pakai list view. Jadi kita pakai list view ya. Ini sama kayak yang tadi di view-nya. Kemudian ada controller name, text field-nya, kemudian ada juga text field-nya yang ini ya kan, gaji. Kemudian ada text field-nya yang umur seperti itu. Oke. Itu saja sih untuk editnya, semoga paham ya. Jadi kita di sini editnya ini secara garis besar, editnya itu pertama kita memanggil gininya ya, memanggil apa yang ada di sini ya, memanggil apa yang ada. Jika diklik ya kan, jika diklik akan dipanggil namanya, kemudian akan dipanggil gajinya sama umurnya, kemudian diubah seperti itu kan. Jika akan diubah di sini ngubahnya dia di nama lengkap di text field-nya. Jika sudah diubah maka dia akan submit menggunakan void-nya ini, submit loading-nya ini ya kan. Nah, seperti itu. Jika ada terdapat kesalahan maka dia error, jika tidak maka dia akan kembali ke employer-nya nih ya, ke list-nya ini seperti itu. Kemudian untuk hapus saya jelaskan lagi, saya tidak menggunakan fitur hapus di sini ya.
saya hanya menggunakan fitur hapus itu langsung di employee.dart langsung saja, di mana fitur hapusnya itu saya menggunakan cheat dismissible, di mana cheat dismissible ini jika digeser datanya maka akan terdapat konfirmasi hapus atau tidak, seperti itu ya. Oke, itu adalah codingan dari CRUD di Flutter ya, menggunakan JSON dengan database API ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya, video-video selanjutnya mungkin saya akan membuat codingan tutorial yang lainnya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen tentunya untuk tutorial berikutnya. Jadi terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi.